Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan tentang pemecahan masalah atau problem solving yang ketiga. Kita yang sekarang yang berhubungan dengan brainstorming. Brainstorming dalam pengertiannya yaitu merupakan suatu alat diskusi sederhana yang berasal dari ide anggota melalui musyawarah mufakat. Gagasan tersebut dikumpulkan dan dibahas dalam sebuah musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Seni brainstorming adalah menahan setiap emosi dari setiap individu atas kritik dan saran dari anggota diskusi serta berlapang dada atas keputusan yang telah diambil. Di dunia pendidikan, brainstorming sering dipakai untuk mengembangkan ide baru pada sebuah konsep belajar. Ini terjadi karena sifat brainstorming yang tidak kaku dan mengikat, sehingga bisa dilakukan kapan saja. Istilah brainstorm sangat umum digunakan oleh pendidik karena biasa digunakan dalam berbagai proses dan periode. Selain digunakan dalam dunia pendidikan, istilah ini juga digunakan dalam lembaga non-profit dan pertunjukan. Intinya, brainstorming dapat digunakan oleh kelompok kecil hingga besar termasuk individu. Yang B-nya, kreativitas manusia. Biasanya brainstorming digunakan untuk membahas suatu hal seperti diskusi yang sifatnya santai. Meskipun demikian, ada aturan yang harus ditaati oleh setiap anggota diskusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Alex Osborne, bahwa brainstorming sudah ada sejak manusia mampu berdiskusi dan mengemukakan gagasannya. Dalam bukunya yang berjudul Kekuatan Kreativitasmu, Bagaimana Menggunakan Imajinasi, tahun 1952. Menyatakan bahwa kualitas seseorang tergantung pada kreativitasnya. Yang C-nya, faktor matinya ide pendidikan dalam brainstorming. Sebagai seorang eksekutif periklanan, Osborne mengatakan bahwa lemahnya pendidikan disebabkan karena minimnya gagasan yang dikemukakan dalam pengembangan kreativitas. Selain itu, sentimen negatif berupa kritik dan serangan yang begitu mudah terhadap ide yang dikemukakan oleh seseorang sebelum mempertimbangkannya. Sentimen negatif ini itulah yang mengakibatkan padamnya kreativitas dalam dunia pendidikan. Sering dijumpai kritik dan serangan pada ide inovatif dan kreatif sehingga susah diterima. Padahal setiap orang berhak mengemukakan pendapat dan kreativitasnya sendiri. Sebab dengan akal yang dimilikinya, manusia mempunyai keterampilan untuk menjadi kreatif. Oleh sebab itu, Osborne mengatakan 4 hal yang wajib diikuti dan diaplikasikan pada proses brainstorming, yaitu diantaranya menghindari kritikan suatu ide, gali ide dalam jumlah besar, bahas setiap ide yang muncul, dukung dan gali lebih dalam ide yang ekstrim dan berlebihan. Yang D-nya, brainstorming skala besar. Osborne berpendapat bahwa brainstorming merupakan alat umum untuk membicarakan suatu atau ide proyek atau rencana yang lebih besar. Masalah dapat diselesaikan dengan brainstorming menggunakan ide yang tepat. Creative problem solving atau CPS atau penyelesaian masalah kreatif adalah proses dalam brainstorming untuk hal yang lebih besar. Creative problem solving meliputi 4 langkah, yaitu 1. Menjelaskan ide. Tahap ini pencetus gagasan harus menjelaskan tentang konsep idenya dan visinya yang sesuai dengan tujuan dan harapan perusahaan atau sekolah. Selain itu, ide yang diutarakan harus memberikan solusi ketika sudah digunakan. Pemberi ide harus mempresentasikan ide dengan berbagai data yang dimiliki agar mampu memberikan pemahaman yang lebih baik. Demikian menyusun pertanyaan dengan jawaban yang sudah disiapkan dan diperkirakan memberikan solusi. 2. Membentuk sebuah pemahaman. Melalui brainstorming, siswa dapat mengeksplorasi sebuah ide dan membentuk sebuah konsep baru melalui tahap pemahaman. Ketiga, mengembangkan ide, yaitu solusi didapatkan dari kumpulan ide yang telah dihasilkan, yang kemudian dilakukan evaluasi untuk mengembangkan ide baru. Yang keempat, menerapkan ide pada rencana yang dirancang. Tahap
Implementasi brainstorming dilakukan dengan mewujudkan sebuah ide menjadi sebuah rencana. Perumusan rencana dilakukan dengan menganalisa sumber daya dan melakukan tindakan nyata sesuai kebutuhan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan timeline yang jelas. Terima kasih untuk sementara seperti itu materi yang diberikan. Insya Allah kita sambung lagi pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.